Halo warga Jakarta, balik lagi nih di Pojok Jakarta. Tempat ngobrol santai tapi tetap ngasih pencerahan soal kehidupan di ibu kota. Ya kan Ki? Benar banget nih Kay, kita bakalan ngebahas tentang panasnya kota Jakarta. Buset deh, bener banget. Keluar jam 12 siang aja udah kayak kegoreng. Iya tuh, tapi biar kalian dulu, mending kita bahas tentang panasnya kota Jakarta yang makin panas setiap tahunnya. Dan pastinya kita nggak cuma berdua doang. Iyalah, masa berdua doang, langsung aja kita panggil narasumber kita. Kak Sigit. Halo Rizky, halo Kenja. Halo, Kak. Kebetulan ini boleh langsung kali ya? Boleh Kak, Silakan, silakan silakan, ya. Kak. Ini juga minum kali ya? Iya, enak nih. Oke, CTW, gue mau kenalin diri gue dulu. Gue Sigit dari mahasiswa IPB UI. Nah, BTW gue ucapin juga nih terima kasih udah diundang ke podcast kalian di podcast Pojok Jakarta. Oke. Sama-sama banget nih Kak, kita juga berdua berterima kasih banget ke kakak karena sudah bisa menyempatkan waktu datang ke podcast kita nih Kak. Nah, topik kita ini tentang efek urban heat di Jakarta. Sekarang panasnya kota Jakarta udah kayak oven raksasa nih. Iya. Nah, menurut Kak Sigit sendiri urban heat itu apa sih? Nah, pertama-tama gue setuju nih sama statement lo. Kalau Jakarta tuh sekarang panas ya. Wah, bener-bener kayak oven banget tadi. Jadi kayak tadi gue berangkat nih ke kuliah tuh, wah itu kayak kebakar banget. Emang panas banget Jakarta. Nah, berhubungan dengan topik ini, urban heat itu menurut gue sendiri itu kondisi di mana suatu wilayah itu suhu panas yaitu naik di atas rata-rata dibandingkan wilayah lain. Nah, jadi kayak di Jakarta kayak gini nih. Tadi tuh Jakarta kan yang panas banget. Nah, ini wilayah di Jakarta emang lagi naik, itu suhunya tuh lagi naik banget dari rata-rata biasanya. Nah, ini yang disebut urban heat itu. Iya sih benar. Kalau berarti kalau Jakarta tuh malam-malam masih suka panas ya Kak? Ya, siang, malam, sore, jangan ditanya. Jakarta lagi panas banget karena suhunya emang lagi negatif banget ini. Berarti Panas. panasnya nyimpen dendam ya? Kagak hilang perasaan. Bener banget, kayak emang ada dendam sendiri nih pangat sama Jakarta nih. Iya, tuh Oh, bahas sih lu Rinci. Nah, biasanya urban heat ini tuh penyebabnya apa sih Kak? Menurut Oke, Kakak? jadi penyebab urban heat ini sebenarnya cukup banyak ya. Dan gue kayak merangkum 3 poin penting aja. Nah, jadi yang pertama itu di Jakarta nih kan kalian tahu sendiri, itu banyak banget gedung-gedung kota-kota. Sampai nggak ada yang namanya tanaman-tanaman hijau. Nah, penyebab urban heat yang pertama itu kurangnya tanaman hijau di Jakarta. Jadi di Jakarta kalau kalian tahu nih, gedung tanaman hijaunya mungkin bisa dibilang 1:100 kali baru ada dibandingkan gedungnya ya. Iya. Nah, jadi yang pertama itu adalah kurangnya tanaman hijau. Dimana kalau kita tahu tuh tanaman hijau itu sebenarnya bisa ada proses namanya evapotranspirasi, di mana dia itu bisa mengeluarkan udara dingin. Nah, sementara di Jakarta itu tidak ada banyak tanaman hijaunya. Jadi, ya terlihat panas banget di Jakarta. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di Jakarta ini banyak banget infrastruktur yang bisa memendam panas seperti memendam perasaan pada orang lain. Jadi itu banyak banget infrastruktur yang kayak mendem panas tuh. Contohnya kayak aspal tuh bangunan-bangunan yang gede biasanya di kota-kota Jaksel ataupun di Jakarta Pusat itu banyak banget bangunan. Itu tuh sifatnya dia tuh kayak mendem panas gitu. Jadi aura-aura panas itu terbawa di Jakarta. Nah, sama yang ketiga itu dari faktor masyarakat sendiri. Nah, kayak masyarakatnya itu sering menggunakan kendaraan bermotor, terus menggunakan AC berlebihan. Nah, juga masyarakat itu sering nyumbang polusi kepada Jakarta ini. Oh gitu. Kalau efeknya urban heat itu apa sih Kak? Nah, jadi efek urban heat itu sebenarnya banyak banget ya. Nah, lagi-lagi gue cuma ngurangin 3 aja nih, 3 poin utama. Yang pertama itu jelas ke masyarakat itu kesehatan. Nah, kenapa kesehatan? Nah, kalau urban heat ini kan panas ya, dan masyarakat itu sebenarnya kalau panas itu kan tubuh manusia tuh terdiri dari banyak banget air ya. Nah, kalau semakin panas, artinya nanti manusia akan mengalami yang namanya dehidrasi, di mana nanti airnya itu terus terkuras di dalam tubuh. Nah, jadi kesehatan ini efek dari urban heat yang paling utama, karena jadinya dehidrasi nih. Nah, terus yang kedua, efek yang paling kita bisa lihat dari urban heat ini adalah ketika, kalau bisa kita lihat nih, dari cewek-cewek sendiri nih, kita dari sudut pandang cewek dulu nih, ini cewek yang paling ngelihat banget nih efeknya. Karena apa? Karena panas. Cewek itu pasti kan kalau matahari pasti takut. Takut loh gitu kan. Ya, jadi gelap. Iya, nah ini efeknya benar. Ini dari cewek-cewek sendiri itu bisa kita lihat kalau efek dari matahari itu cewek-cewek kayak aduh takut nih. Nah, itu menyebabkan menurunnya
produktivitas dalam bekerja ataupun dalam kalian kan masih kuliah, masih sekolah ya, siapa ya? benar. Nah itu kalian pasti bakal kurang produktivitas ya karena ngerasa panas banget ya dan malas banget buat kuliah. Betul. Nah yang terakhir itu yang ketiga itu udara di Jakarta tuh jadi kotor. Kenapa? Karena kan tadi efek yang perubahan itu kan penyebabnya dari sumbangan-sumbangan efek dari perilaku masyarakat. Nah ketika masyarakat menggunakan banyak sekali teknologi itu di Jakarta itu bisa menyebabkan polusi yang sangat banyak. Nah, itu penyebab dari urbannya. Berarti efeknya ke masyarakat itu juga gede banget ya, Kak? Bener banget tuh, efek masyarakat tuh bener-bener gede karena urban itu ini. Nah, kalau ada orang yang memakai kendaraan pribadi itu, bisa jadi penyebab adanya urban heat juga ya, Kak? Nah, betul banget. Jadi, semakin banyak orang yang memakai kendaraan pribadi nih. Untuk kan kendaraan pribadi itu menyumbang panas ya, menyumbang panas dari proses pembakaran bahan bakarnya. Nah, itu bisa menyebabkan efek urban heat ini menjadi besar di Jakarta. Karena coba bayangin, ini dari sudut pandang gue aja. Tadi gue berangkat ke kuliah tuh, kira-kira orang tuh pada pakai kendaraan pribadi, kira-kira ketemu 1.000 orang itu udah pakai kendaraan pribadi. Kira-kira banyak banget gak? Iya, Nah coba dikali 1.000 pembakarannya, nah, itu bisa dipikir gak? Seperti apa pembakarannya dan penyebabnya ke Jakarta. Nah itu pasti jadi panas banget. Nah itu jadi kendaraan pribadi juga menyumbang cukup besar menurut saya karena pembakarannya tersebut. Oh, ternyata hal-hal kecil juga bisa mempengaruhi urban heat ya? Iya, bener banget tuh. Kalau gitu, gimana caranya, Kak, buat nguranginnya? Nah, untuk mengurangi efek urban heat, sebenarnya tuh ini bisa dari dua sudut pandang. Yang pertama itu dari polisi atau kebijakan pemerintah, ataupun yang kedua itu dari individunya sendiri. Nah, jadi polisi itu pemerintah bisa nih buat kebijakan bahwa kita tuh akan menanam yang namanya tanaman-tanaman hijau di Jakarta. Kan kita tahu Jakarta ini kekurangan tanaman hijau. Nah, bisa pemerintah itu menyerukan agar menanamkan tanaman-tanaman hijau. Nah, itu dari segi polisinya. Nah, terus kalau misalkan dari segi individunya, kita harus sadar diri kepada lingkungan kita. Agar kita tahu bahwa lingkungan kita itu kita juga harus peduli terhadap lingkungan supaya lingkungan juga peduli terhadap kita. Nah, jadi kita bisa kayak tadi contohnya mengurangi kendaraan pribadi. Kalau misalkan dekat jaraknya masih sekitar range 500 atau sampai 1 kilo, 500 meter sampai 1 kilo tuh, iya kalau bisa jalan aja lah, hitung-hitung kita kardio juga, sehat juga kan ya. Nah, terus kalau misalkan ya emang jauh, kalau bisa banget nih, kan sekarang udah ada Transum ya, Transum Jakarta kan juga bagus-bagus banget. Kalau bisa ya gunain Transum lah, karena kan Transum juga udah enak juga fasilitasnya, kayak sekarang Transjakarta itu udah bagus banget. Nah, terus kalau misalkan kayak penggunaan ya AC ataupun itu yang dapat menyebabkan urban heat, itu kalau bisa kalau nggak dipakai banget mah jangan dipakai lah, matiin aja. Itu ngurangin efeknya juga gitu. Oke. Jadi, apakah warga atau masyarakat wajib buat ikut menurunkan suhu kota? Secara kan indikasi dengan seluruh masyarakat ikut dengan merasakan panasnya Jakarta. Ada dari mereka yang berkendara dengan mobil ber-AC atau transportasi umum yang memberikan fasilitas bagus. Dan tak jarang juga rumah mereka memakai pendingin udara. Nah, menurut Kak Sigit, mereka juga harus ikut peduli dan menurunkan suhu kota. Nah, benar banget. Ini nih nggak hanya sebagian orang aja yang harus peduli, tapi seluruh orang. Bukan seluruh orang Jakarta aja malah, tapi seluruh orang di Indonesia dan di dunia ini harus peduli sama lingkungannya. Jadi setiap manusia yang kata dibilang gak rasain panas di Jakarta, kayak misal dia berangkat naik mobil atau di rumah pakai AC, itu sebenarnya dia tuh udah mengatakan bahwa dia udah nggak peduli terhadap lingkungan. Jadi nantinya takutnya itu lingkungan ini juga nggak peduli terhadap mereka. Namanya kan itu ada bahas kayak karma gitu ya. Iya, Nah, kalau menurut saya semua orang tuh harus ikut peduli maupun dia ngerasain atau tidak. Efeknya keberbahagiaan terhadap diri sendiri itu harus peduli terhadap lingkungan. Jadi kita juga harus mengurangi efeknya. Semua orang nggak boleh kita aja nih orang semuanya harus kena. Oke? Nah, kan ada orang nih yang masih suka olahraga di luar ruangan. Cara dia ngimbangin kondisi tubuh terhadap udara panas gimana ya, Kak? Nah, benar banget. Aku mau nanya nih, kalian tuh suka olahraga juga nggak? Suka. Kalau lagi Tidak panas setiap ini, hari sih. Kalau panas sih males ya. males, betul, ya. males. Nah, benar banget. Kalau lagi panas gini emang tuh bawaannya males ya. Dan juga kalau misalkan olahraga dari kondisi-kondisi gitu emang males banget. Nah, tapi kalau misalkan kita mau juga agar tetap stamina kita dan kesehatan kita terjaga, itu kalau kita olahraga itu kita harus banyak minum dan juga banyak konsumsi vitamin. Soalnya apa? Karena panas ini kan itu bakal menyebabkan kita dehidrasi. Nah, kita kekurangan air nih, dan kita juga harus banyak minum dan banyak vitamin gitu. Oke. Harapan Kak Sigit untuk Jakarta yang panasnya kayak oven gini apa sih? Oke, tentu. Oke, ini sebenarnya harapan banget nih, harap banget orang-orang atau masyarakat Jakarta tuh
ikut peduli lah terhadap efek urban heat ini, dan mereka tuh mengurangi lah yang menyebabkan efek-efek urban heat ini, karena kan Jakarta ini panas banget. Kalau misalkan panas gini kan kayak jadi malas mau beraktivitas apapun. Jadi harapannya masyarakatnya dulu nih untuk bisa ikutlah mengurangi efek-efek yang menyebabkan Jakarta ini urban heat. Dan harapan selanjutnya sih pengen banget Jakarta adem lagi ya, biar nggak Iya. kepanasan gini kan, panas banget. Panas Kayak Bandung tuh enak gak sih cuacanya? Bandung enak tuh. Iya. Iya Iya. kan, harapannya sih bagus banget sih. Bagus banget, Saya ya. juga. Betul. Nah, guys, kita udah berada di ujung podcast Pojok Jakarta. Sekali lagi, terima kasih Kak Sigit udah menyempatkan waktunya untuk mampir di podcast kita ya. Oke, itu juga terima kasih kembali udah ngundang gue, dan semoga yang gue sampaikan dapat terserap lah pada para pemirsa juga. Iya. Pojok Jakarta, kecil tempatnya, besar ceritanya. Thank you guys, bye-bye.